Bab 836. Keesokan paginya, ketika Selena, Jack, dan yang lainnya sedang berjalan-jalan di halaman, Ivan dan Sena berjalan sambil berpegangan tangan. "Iwan, kenapa kamu di sini?" Wajah Selena langsung menggelap saat melihat Ivan dan Sena. Dia bertanya dengan tidak ramah. Ivan tidak hanya menyambar pacar Ben. Ivan masih berteman dengan Sena ketika dia tahu bahwa Sena adalah pacar Ben. Meskipun dia membenci wanita ini sejak awal dan ingin Ben putus dengannya. Mereka jelas mempermalukan Ben. "Hei, tidak bisakah aku datang? Kami adalah keluarga, tidak bisakah aku datang untuk melihatnya?" Ivan tersenyum dan berkata, "Aku di sini untuk bertanya tentang persiapan pesta ulang tahun Selena. Kudengar Kelly dan Cecilia memesan lantai atas Hotel Bintang 6. Ketika Ivan berbicara, dia menatap Jack. Dia ingin mengamati apakah Jack tampak lebih lemah. "Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, aku percaya pada suamiku." Ketika dia mengatakan bahwa semuanya sudah siap, maka semuanya akan siap. "Saya juga percaya bahwa suami saya akan mengejutkan saya." Selena tersenyum dingin dan menunjukkan ekspresi asing kepada Ivan. "Ya ampun, sayang, aku bertanya-tanya ada apa denganku. Aku merasa pusing dan anggota badanku terasa lemah. Kadang-kadang, aku bahkan mengalami sesak napas dan nyeri di dadaku. Aku merasa sangat lemah." Jack tidak bodoh dan dia segera mengerti mengapa pihak lain ada di sana. Dia sengaja menggosok kepalanya dan memasang tampang lemah dengan kerutan di wajahnya. "Bagaimana mungkin? Jack, kau baik-baik saja?" Selena terkejut ketika dia mendengar ini. Jack masih baik-baik saja tadi malam. Kenapa dia tiba-tiba merasa tidak enak badan hari ini? Sena dan Ivan saling pandang saat mendengar itu. Mereka sangat senang karena racun itu pasti mulai bekerja. Meskipun Jack tidak menunjukkannya secara jelas dan juga tidak terlihat sangat lemah, itu mungkin hanya sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan fisiknya. "Bukan apa-apa, mungkin itu ada hubungannya dengan fakta bahwa aku belum beristirahat dengan baik selama beberapa hari." Jack tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Apakah kamu ingin pergi dan memeriksakan diri ke rumah sakit?" Selena masih sedikit khawatir dan terus bertanya. "Tidak perlu untuk itu, sayang." Jack mengangkat bahu. "Dengar, bukankah aku terlihat jauh lebih baik sekarang? Selain itu, aku sendiri seorang dokter. Aku telah memeriksa diriku sendiri dan tidak menemukan sesuatu yang salah. Mungkin hanya kurang istirahat." Ivan dan Sena sangat senang ketika mereka mendengar ini. "Ya ampun, bukankah itu Ben? Kamu kembali." Pada saat itu, Sena menyapa Ben ketika dia melihat Ben berjalan dengan dua pengawal cantik. "Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Kami belum bertemu untuk beberapa waktu tetapi mengapa saya merasa bahwa Anda masih terlihat sama seperti sebelumnya? Mengapa Anda masih berpakaian begitu sederhana?" Ivan, di sisi lain, berkata sambil tersenyum. "Kudengar kamu membuka warnet dan sekarang menjadi pemilik bisnis. Apakah kamu sudah punya pacar? Biarkan aku memberitahumu tentang pacarku. Dia sangat cantik dan sangat liar di malam hari." "Hei kau!" Sena tersipu dan dengan ringan mendorong Ivan di dadanya dengan tinjunya yang halus. Bab 837. Semuanya baik-baik saja karena aku cukup mudah puas. Ben tersenyum dan melirik Elaine, yang berdiri di sampingnya. Elaine balas tersenyum manis dan memegang tangan Ben. "Sena Jackson, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kamu menyerahkan pria yang begitu baik dan aku mendapatkan orang yang berharga ini sekarang." Kau sudah punya pacar." Wajah Ivan menjadi gelap ketika dia melihat mereka. Dia sedikit iri karena Elaine memiliki sosok yang baik dan mata yang indah. Dia juga terlihat lebih muda dan lebih cantik dari Sena dan memiliki aura seperti peri. "Itu pasti. Apakah aku, Ben Taylor, terlihat seperti seseorang yang tidak bisa mendapatkan pacar?" Ben mendengus dingin, melirik Sena, dan berkata, "Saya percaya bahwa saya jauh lebih baik daripada seseorang yang telah dipermainkan oleh banyak perampok motor sebelumnya. Saya mendengar saudara perempuan saya menyebutkan ini sebelumnya, tetapi saya menolak untuk mempercayainya. Haha, sekarang saya akhirnya mengerti betapa murahnya seseorang. Anda bisa mendapatkannya selama kamu punya uang. Kamu." Sena sangat marah. Ivan tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya dengan perampok motor. Dia tidak tahu bahwa Ben akan menyebutkan itu saat ini. Wajah Ivan langsung menggelap. Dia tahu terakhir kali dia tidur dengan Sena, dia tidak lagi perawan dan berpikir bahwa Ben adalah orang yang tidur dengan Sena sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa Sena telah berpapasan dengan banyak gangster di masa lalu.
Bagaimana dia bisa tetap tenang ketika dia tahu bahwa wanita ini telah tidur dengan begitu banyak pria? Selain itu, pacar Ben saat ini jauh lebih cantik dibandingkan dengan Sena. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Ivan menatap Sena dan bertanya dengan ekspresi gelap di wajahnya. Ivan, jangan percaya omong kosong yang baru saja dia katakan. Aku memang bergaul dengan perampok motor sebelumnya, tetapi kami hanya menikmati beberapa minuman bersama. Aku bukan wanita biasa. Sena sangat ketakutan sehingga dia menjelaskan dengan tergesa-gesa kepada Ivan. Keluarga Taylor saat ini adalah keluarga bangsawan kelas 2 dan Ivan Taylor adalah tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2. Jika mereka menikah segera setelah itu, dia akan menjadi nyonya muda. Bukankah ini kehidupan yang dia inginkan sejak dulu? Ivan ingin memarahi Sena dengan keras. Namun, dia memikirkannya dan menyadari bahwa dia tidak bisa berkonflik dengan Sena sekarang. Bagaimanapun, situasinya akan berbalik melawannya jika dia membuat Sena marah dan dia memberitahu dia tentang meracuni Jack. Bahkan Tuan Tua Taylor akan mengubah pendapatnya tentang dia jika Tuan Tua itu mengetahui tindakan tercela seperti itu. Ivan mengerti dengan jelas bahwa Tuan Tua Taylor adalah seseorang yang memperhatikan integritas dan kejujuran. Dia tidak akan memaafkan seseorang yang menggunakan cara tercela seperti itu. Ben, aku tahu kau sedang mencoba membuat jurang pemisah di antara kita. Dalam mimpimu, aku tidak jatuh cinta pada tipuanmu ini. Iwan tertawa. Dia menarik tangan Sena dan berkata, ayo pergi. Aku tidak ingin membuang waktu berbicara dengan orang-orang ini. Setelah mengambil beberapa langkah, Ivan memikirkannya, berbalik, dan berkata kepada Jack, ngomong-ngomong, Jack, meskipun ulang tahun Selena di hari yang sama dengan pernikahan Cecilia, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku pasti akan melakukannya, luangkan waktu untuk hadir. Lagi pula, Selena juga sepupuku dan kita semua dari keluarga Taylor, aku pasti akan memberikan wajah kepada kalian. Jack tersenyum dingin setelah mendengar ini dan berkata, tidak masalah jika Anda memberi saya wajah atau tidak. Lagi pula, kami tidak benar-benar menyambut Anda. Anda mungkin kecewa ketika Anda datang. Jack tahu dengan jelas bahwa Ivan ingin datang ke pesta ulang tahun untuk melihat bagaimana dia meninggal. Namun, Ivan akan sangat kecewa saat itu. Ivan, jangan percaya sepatah kata pun yang dikatakan Ben gila. Dia membenciku karena dia tidak bisa mendapatkanku. Setelah mereka keluar dari villa, Sena tersenyum dan menjelaskan kepada Ivan. Bab 838. Sayang, jangan khawatir tentang itu. Aku tidak percaya apa yang dikatakan Ben karena jelas bahwa dia sengaja mencoba membuat irisan di antara kita. Aku pasti melihat motifnya. Ivan memeluk Sena dan tersenyum. Namun, dia diam-diam tidak senang. Sena adalah seorang wanita yang mencintai uang dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa wanita ini adalah penggali emas total sehingga apa yang dikatakan Ben jelas benar. Ketika dia memikirkan hal ini, dia memperkuat keputusan untuk tidak menikahi Sena. Namun, dia tidak bisa berselisih dengan Sena sekarang dan mengatakan padanya bahwa dia tidak menikahinya. Jika tidak, gadis ini mungkin akan memberitahu orang lain tentang bagaimana dia memintanya untuk meracuni Jack. Bukankah mengerikan jika Jack berhasil menemukan penawarnya dalam beberapa hari terakhir ini? Dia tidak bisa mengambil risiko meskipun kemungkinannya kecil. Oleh karena itu, dia harus menunggu beberapa hari sampai setelah kematian Jack. Pada saat itu, dia bisa memikirkan cara untuk putus dengannya, memberinya uang, dan membuatnya pergi. Ivan benar-benar tidak tahu malu. Saya pikir dia di sini untuk mengolok-olok Jack. Beraninya dia datang dengan sengaja untuk bertanya tentang persiapan ulang tahun Selena. Ben tersenyum, memegang tangan Elaine, dan memasuki villa. Jack, kamu baik-baik saja. Apakah kamu benar-benar merasa tidak nyaman? Setelah Ivan dan Sena pergi, Selena masih menatap Jack dengan khawatir. Jack merasa hangat di hatinya. Konyol, aku merasa sangat baik sekarang. Tidakkah kamu menyadari apa yang harus diperiksa Ivan dan Sena di sini? Mereka di sini untuk melihat bagaimana keadaanku ketika racun masuk. Mereka di sini untuk menguji air dan karena mereka sangat ingin melihatku sekarat karena racun, aku memberinya rasa itu. Oh, begitu, kamu benar-benar buruk. Bagaimana kamu bisa begitu pandai berakting sehingga aku juga hampir ditipu olehmu? Selena santai. Dia melirik Jack dengan genit dan tatapan itu membuat Jack terpesona. Apa yang harus dilakukan? Istriku adalah gadis bodoh tanpa otak. Jack tertawa dan berkata. Selena tersipu, melihat sekeliling,
dan berkata setelah dia menemukan bahwa tidak ada orang di sana. Itu semua karena kamu, baru-baru ini kamu terus. Beraninya kamu menggambarkan aku seperti itu. Kamu tidak diizinkan menyentuhku malam ini. Sayang, maafkan aku, pergilah. Waktu berlalu dan berita tentang 4 klan kuat dihancurkan segera berlalu. Semua orang berhenti mendiskusikannya dan semuanya kembali seperti biasanya. Akhirnya, hari pesta ulang tahun Selena dan makan malam pernikahan Cecilia tiba. Sayang, di mana hotel yang kamu pesan? Selena, yang sudah berdandan, turun dan bertanya pada Jack. Meskipun dia merasa bahwa apa yang dikatakan Jack tentang mengadakan pesta yang menggemparkan kota sedikit berlebihan, tetapi dia masih menantikannya. Jack melirik waktu dan tersenyum kecil. Ayo pergi. Kita semua harus pergi sekarang. Aku sudah memesan hotel besar dan ini hotel bintang 7. Bintang 7. Jack, apakah kamu bercanda? Berapa biayanya? Kamu pasti bercanda, kan? Ben menghirup napas dingin ketika dia mendengar ini karena dia sangat terkejut. Aku percaya pada tuan kita. Elaine tersenyum. Jack adalah prajurit tertinggi dan peristiwa seperti itu tidak akan berarti apa-apa baginya. Kamu pasti membual lagi. Kenapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu mengadakan pesta di lantai paling atas hotel bintang 7 itu? Fiona memutar matanya ke arah Jack dan berkata dengan marah. Dia merasa Jack tidak bisa diandalkan. Hei, ibu mertua, kamu benar-benar seorang nabi. Itu saja. Jack tersenyum. Ayo pergi, armada mobil menunggu kita di pintu masuk. Bab 839. Armada. Publik kembali dikejutkan. Semua orang berjalan keluar. Baru pada saat itulah mereka melihat armada 100 Rolls-Royce, diparkir di pintu masuk. Apakah kamu bercanda? Bahkan jika kamu menyewa 100 mobil, itu akan menghabiskan banyak uang. Dan semuanya baru. Ben menelan ludah. Jack, jangan bilang ini armada yang akan kita ambil. Dan kenapa ada bunga segar di mobil? Kenapa semuanya dihias seperti mobil pengantin? Dan ada tulisan, Just Got Married, di dia. Fiona tampak benar-benar terkejut. Matanya hampir keluar dari rongganya. Itu tidak mungkin murah, bahkan jika itu hanya mobil sewaan. Oh, aku tahu. Jelas sekali bahwa ini adalah mobil pengantin. Pasti itu yang disiapkan Kelly untuk Cecilia. Wajah Andre menjadi gelap. Kelly dan Cecilia itu, dengusnya. Mengapa mereka memarkir mobil pernikahan mereka di gerbang kita? Apakah mereka sengaja mencoba membuat kita jijik? Fiona akhirnya tersadar. Itu benar. Bagaimana mungkin orang yang tidak berguna seperti Jack memiliki uang untuk menyewa armada seperti itu? Hanya keluarga Gold yang mungkin bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Bagaimanapun, ini untuk upacara pernikahan tuan muda mereka. Namun pada saat ini, armada mobil lain melaju tidak terlalu jauh. Ini juga mobil pengantin, Porsche, Bentley, Audis, dan BMW. Semuanya adalah mobil mewah. Namun, armada mobil ini tidak signifikan dibandingkan dengan 100 Rolls-Royce. Banyak orang yang lewat mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto ketika mereka melihat pemandangan itu. Kedua armada memenuhi mereka dengan kekaguman. Selena juga terkejut ketika melihat begitu banyak Rolls-Royce diparkir di pintu gerbang. Kemudian hatinya melonjak gembira. Keluarga Taylor baru saja keluar dari tempat itu. Masing-masing dari mereka sangat gembira, mengetahui bahwa armada telah datang. Namun, kekecewaan mewarnai hatinya saat mendengar kata-kata ayahnya. Dia benar, ada begitu banyak Rolls-Royce. Tidak mungkin Jack menyiapkan semua itu. Namun dia tidak pernah berharap armada mobil benar-benar berhenti di pintu masuk villa keluarga Taylor. Ini mengejutkannya sekali lagi. Jack tersenyum dan meraih tangannya. Selena, aku sudah menyiapkan armada mobil ini untukmu. Jangan khawatir tentang uangnya. Kamu akan menjadi pengantin paling cantik hari ini. Pengantin, bukankah ini pesta ulang tahun? Selena sangat terkejut. Bibirnya menganga tak percaya. Idiot, aku juga berhutang padamu upacara pernikahan yang layak. Ini telah mengaduk-aduk dalam diriku selama ini, jadi hari ini sebenarnya adalah hari pernikahan kita yang terlambat. Jack tersenyum, kasih sayang memenuhi matanya. Jack, apakah kamu mengatakan bahwa kamu benar-benar menyiapkan seluruh armada mobil ini untuk kita? Tapi bagaimana dengan gaun pengantinnya? Bukankah aku harus mengenakan gaun pengantin untuk pernikahan? Dan kamu seharusnya sudah menyiapkan cincin. Fiona sangat bersemangat sekarang, dan tidak mau repot-repot bertanya dari mana Jack mendapatkan uang itu.
Jack akan membuat reputasi dia dan suaminya meroket ke surga. Dia bahkan merasa sesak napas. Bu, Jack sudah memberiku cincin itu. Aku sedang memakainya sekarang. Selena memutar bola matanya ke arah ibunya. Apakah kamu tidak terlalu serakah? Bagaimana dengan gaun pengantin? Setidaknya harus ada gaun untuk pernikahan. Fiona segera menekan. Jangan khawatir, Bu. Tim makeup profesional sedang menunggu Selena di hotel. Jack menyeringai. Kita tidak boleh melewatkannya karena ini pernikahan. Dan aku bahkan sudah menyiapkan kalung untuknya. Dia melepas kalung yang saat ini dikenakan Selena di lehernya. Kamu akan memakai kalung itu sebagai gantinya. Katanya sambil tersenyum. Bab 840. Apa yang terjadi di sana? Kelly, kepala keluarga Gold, dan yang lainnya juga berada di armada mobil mereka sendiri. Masing-masing dari mereka sangat gembira. Armada yang mereka siapkan hari ini cukup bagus. Namun, mereka langsung terkejut setelah turun dari mobil, melihat banyak mobil yang diparkir di depan pintu masuk menuju villa milik Jack dan yang lainnya. Mereka hanya menyiapkan 20 mobil untuk armada mereka, tetapi mereka memiliki hampir 100, dan semuanya adalah Rolls-Royce. Tidak mungkin. Apakah Jack menyiapkan semua itu untuk Selena? Keluarga Taylor juga telah tiba. Mereka semua tercengang. Jack tampaknya bersemangat. Ivan menyipitkan mata pada Jack dari kejauhan. Kebingungan menguasainya. Apakah dia melihat sesuatu? Menurut logika, dia seharusnya tidak bisa bangun sekarang. Apakah karena tubuhnya begitu kuat sehingga dia masih bisa bertahan sampai sekarang? Tidak mungkin. Semuanya mobil pengantin. Cecilia, yang mengenakan gaun pengantin, mengerucutkan bibirnya di sudut. Dia tidak percaya bahwa Jack telah menyiapkan mobil pernikahan itu untuk Selena. Itu benar. Tidak mungkin itu terjadi. Selena bahkan tidak mengenakan gaun pengantin. Selena menyeringai. Bagaimana itu bisa terjadi? Namun, begitu dia mengatakan itu, dia sendiri tidak begitu percaya dengan kata-katanya sendiri. Bagaimanapun, satu-satunya villa di seberang jalan adalah milik Jack dan yang lainnya. Tidak ada villa mewah lain di sekitar mereka. Detik berikutnya, kejutan melanda semua orang. Sopir yang berdiri di depan Jack dan yang lainnya justru membukakan pintu mobil untuk mereka. Jack melambai ke arah orang-orang di seberang sebelum masuk ke mobil. Ini, bahkan kulit Master Gold menjadi pucat. Putranya sedang mengadakan pernikahan sekarang. Apakah Jack juga mengadakan upacara pernikahan dengan Selena? Lebih penting lagi, armada mobil mereka sudah kalah dari miliknya. Itu adalah pukulan besar bagi reputasinya. Ayo pergi. Masuk ke mobil. Pada akhirnya, Master Gold hanya bisa tersenyum canggung dan menyuruh semua orang untuk masuk ke mobil. Ayo ikuti mereka. Jack memberi tahu pengemudi. Tak lama kemudian, armada mobil keluarga Gold menuju prosesi, dan armada mobil Jack mengikuti mereka dengan langkah santai. Jack memang berjanji bahwa dia akan mengirim riak ke seluruh kota. Apakah dia pikir dia bisa melakukan itu hanya dengan menyewa armada mobil seperti itu? Sungguh lelucon. Ada banyak hal lain untuk dibelanjakan untuk pernikahan. Tuan Emas, yang duduk di samping Tuan Tua Taylor, terkekeh sebelum berbicara. Kami telah memesan lantai atas Hotel Bintang 6, Tuan Taylor. Kami ingin memesan satu dari Hotel Bintang 7, tetapi kami tidak pernah berpikir bahwa Taipan lain akan memesan tempat itu lebih cepat daripada kita. Dia memesan seluruh hotel. Di sini, Master Gold berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada ceroboh, jadi kami harus merepotkanmu untuk sementara waktu. Kami benar-benar tidak punya pilihan. Kami tidak pernah mengharapkan ini. Seluruh hotel, sangat flamboyan. Dia harus menghabiskan setidaknya 10 miliar dolar. Tuan Tua Taylor menarik napas tajam ketika mendengar itu. Keluarga Taylor adalah keluarga bangsawan kelas 2 sekarang, tetapi mereka tidak akan pernah menghabiskan uang sebanyak itu untuk upacara pernikahan. Itu seperti membakar uang, seolah-olah itu tumbuh dari pohon. Bahkan tempat yang dipesan Kelly pun tidak murah. Itu adalah tempat yang cukup mewah, dan harganya hampir 200 juta dolar. Namun pria misterius itu telah memesan seluruh hotel bintang 7. Hah? Mengapa armada mobil Jack membuntuti kita? Bersambung.